Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengingat kembali dongeng yang telah dibaca, siswa dapat menguraikan pesan dalam dongeng tersebut dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat memerankan tokoh sebagai bentuk ungkapan diri, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang dialami, siswa dapat memperagakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan percaya diri. Yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian bilangan cacah dengan baik. Yang keenam, melalui penugasan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Nah, adik-adik, tahukah kalian, domba itu adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba itu mirip sekali dengan kambing, namun memiliki bulu yang lebih tebal, dan bulunya biasa dijadikan benang wol. Sedangkan daging domba dapat diambil manfaatnya dan diolah menjadi gulai, sate, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian dengan dongeng anak gembala dan serigala? Iya, jadi ketika itu anak gembala berbohong kepada orang-orang kampung. Dia berteriak meminta tolong karena dia melihat serigala. Nah, ketika orang-orang kampung datang, ternyata mereka hanya dibohongi. Nah, di saat itu mereka merasa marah, kecewa, dan jengkel. Nah, pada suatu hari benar ada serigala datang. Kemudian anak gembala berteriak lagi meminta tolong. Akan tetapi, orang-orang kampung sudah tidak percaya lagi dengan anak gembala itu. Nah, adik-adik ada yang tahu pesan dari dongeng anak gembala dan serigala itu? Sekarang mari kita susun kata-kata berikut ini. Untuk kata pertama, kita lihat kata pembohong. Dia diawali dengan huruf kapital. Jadi, pembohong adalah kata yang pertama. Dan kata selanjutnya, iya, pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, jadi pesan yang terdapat dalam dongeng anak gembala dan serigala yaitu pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi, adik-adik jangan berkata bohong ya. Nanti akan sulit dipercaya oleh orang-orang, sehingga kita harus berbicara jujur. Sekarang ayo kita berdiskusi. Nah, setiap hari Benny memberikan makan kepada ayam. Benny juga membantu ayahnya membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali.
Nah, kita juga perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Nanti kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita, dan orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Adik-adik, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adik-adik, sikap-sikap baik apa saja yang sudah kalian lakukan? Dan sikap-sikap baik apa saja yang sudah teman kalian lakukan? Boleh diisi di buku tulis ataupun pada buku siswa masing-masing. Contohnya, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan: menolong teman yang terjatuh, patuh pada nasihat orang tua, membantu orang tua, mengerjakan tugas sekolah, dan berbagi makanan. Nah, contoh sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Misalnya, mematuhi peraturan sekolah, tidak membeda-bedakan teman, sopan kepada guru, menolong teman yang terjatuh, dan selalu menghargai orang lain. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah buat percakapan yang menceritakan perbuatan baik yang telah kalian lakukan kepada teman. Nah, bermain pelanlah sesuai percakapan yang sudah kamu buat, kemudian di video dan dikirimkan. Nah, ini adalah contoh percakapannya. Misalnya, Edo dengan Benny. Apa kamu tahu kemarin Udin terjatuh di halaman depan? Udah, kasihan sekali dia. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia baik-baik saja. Kemarin aku membantunya untuk mengobati lukanya di UKS. Syukurlah kalau begitu. Nah, itu adalah contoh percakapan antara Edo dan Benny. Silahkan adik-adik berkreasi, kemudian memerankan percakapan yang sudah dibuat. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Benny sedang mengerjakan PR matematika, dan ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Kemudian ia teringat tentang cara menyimpan anak ayam di kandang, dan ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, ini adalah PR Benny. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Masih ingat kan sifat pertukaran pada perkalian? Jadi meskipun tempatnya dibolak-balik atau ditukar, nilainya adalah sama. Untuk mengingat kembali, saya berikan contoh 2 dikali 3. Nah, misalnya 2 dikali 3 berapa? Iya, 6. Kemudian kita balik atau kita tukar tempatnya. Menjadi 3 dikali 2 berapa? Iya, tetap 6. Ternyata 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, meskipun dibolak-balik atau ditukar tempatnya, nilainya sama. Nah, jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nah, kita lihat PR-nya Benny. Yang nomor 1, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Nah, berdasarkan sifat pertukaran, yang nomor 1 adalah 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Kemudian yang nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Jawabannya adalah 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Benar sekali. Sekarang yang nomor 3, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Nah, ini nilainya sama, bagaimana? Tetap, jadi nomor 3 adalah 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Sekarang nomor 4, 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Jawabannya? Iya, 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6.
Yang terakhir, titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7. Berapa? Iya, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Benar sekali. Nah, adik-adik, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silahkan dikerjakan soal evaluasi pada link Google Form berikut ini. Selamat mengerjakan ya, sampai jumpa. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.